Bapak Ibu jemaat GKJ Mululur yang terkasih, perkenankan saya akan menyampaikan pejangan untuk saat ini. Tema yang akan saya sampaikan adalah tampak rohani hanya di depan manusia. Dengan dasar firman dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Namun perkenankan saya membaca satu ayat saja, ayat yang pertama. Dan demikian bunyi firman Tuhan ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami yang nyata kami rasakan, Engkau telah membangunkan kami kembali pada pagi ini untuk melakukan aktivitas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan firman pada kami sebagai pejangan kehidupan kami seutuhnya. Untuk itu kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kegiatan ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, adalah kesalahan besar di dalam diri orang Kristen bila kita berusaha menunjukkan diri agar tampak rohani di hadapan manusia. Kita berusaha menunjukkan kesucian hidup dengan perkataan-perkataan yang tampak rohani dan alkitabiah. Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berusaha berkenan di hati manusia. Ketika kita bersikap pura-pura baik dan berpura-pura rohani di depan umum dengan maksud untuk mendapatkan perhatian, pujian, dan sanjungan dari manusia. Inilah yang biasanya dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Seperti tertulis dalam Matius 23 ayat 5. Kita lupa bahwa apa yang terlihat dari luar bukanlah kriteria penilaian Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki isi hati. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang menjaga hatinya. Tapi ia benci terhadap kemunafikan. Bapak Ibu, mengapa kita cenderung lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan? Mengapa kita lebih menginginkan pengakuan dari mulut manusia daripada mendapatkan perkenaan dari Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita berlaku hidup benar dan menjaga hati tetap murni, kita justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari manusia. Dibenci, dijauhi, dicemooh. Iblis pun mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menarik perhatian kita untuk lebih mengutamakan penilaian manusia terhadap kita. Berhati-hatilah,
Jangan sampai kita terjebak dalam belenggu kepura-puraan dengan berusaha untuk tampak benar di hadapan manusia. Jangan sampai kita hanya dapat mengajarkan orang lain untuk hidup dalam kebenaran dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, tetapi kita sendiri justru tidak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan hanya sebatas aktivitas agamawi. Segera bertobat sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kita ini berlaku seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, seperti tulis dalam Matius 23 ayat 3. Jangan hanya menjadi seorang Kristen teori, apalah artinya pujian dan penghormatan dari manusia, tetapi akhirnya ditolak oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman, sebab yang Tuhan lihat dan perhatikan adalah buah-buah pertobatan dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa menaikkan sapaan kita. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami sujud mengambil tata kemuliaan-Mu untuk mengucap syukur. Engkau telah berkenan memberikan pejangan kepada kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang rohani hanya di hadapan manusia, tapi yang lebih Tuhan perkenankan adalah di hadapan Tuhan kami berkenan untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan kami kepada sesama kami. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami supaya kami mampu untuk melakukan pejangan yang sudah kami terima saat ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan kehidupan sepenuhnya jemaat-Mu di Bululor. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu melalui pelayanan Bapak Pendeta Bambang Mujayanto, memberkati kehidupan Bapak Pendeta dan keluarganya, sehingga semuanya apa yang menjadi kebutuhannya akan tercukupkan. Demikian pula para majelis yang telah ikut melayani dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, juga Tuhan sertai sehingga para majelis dapat melakukan dengan sungguh-sungguh rasa takut, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya. Tuhan berkati kami, para orang tua yang bekerja, sehingga menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan anak-anak kami yang masih sekolah, kiranya Engkau berkati, supaya dapat belajar dengan baik dan menghasilkan apa yang seperti mereka cita-citakan. Bapa, kami serahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami serahkan para pemimpin kami, supaya mereka dapat menuangkan kebijakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami Indonesia ini. Bapa, banyak hal yang ingin kami naikkan ke hadirat-Mu, namun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan melengkapi seluruh doa kami. Dan kami yakin bahwa angan-angan kami tidak sebanding dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kehendak Tuhan sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami, dan semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas perhatian. Kiranya kita dapat melakukan pejangan ini dan dalam segenap kehidupan kita Tuhan memberkati. Amin.